Hey guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Balik lagi di channelnya Spinach TV, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, aku ingin cerita-cerita dulu, soalnya kayak udah lama banget aku nggak upload video di channel ini, jadi ingin tanya-tanya kabar kalian gimana, sekalian sedikit update dari aku gitu kan. Kenapa aku kayak jarang banget posting video, nggak di Experience, nggak di Spinach TV, kenapa gitu? Soalnya mulai dari tahun 2023 ini aku udah lumayan sibuk dan jarang banget punya me time. Kalaupun ada me time itu ya bener-bener kayak resting gitu, bener-bener kayak istirahat istilahnya. Selebihnya ya bakalan ada distraksi, ada halangan sehingga aku nggak bisa recording video. Karena kalau aku mau record video itu suasananya harus benar-benar sunyi, jadi rumah aku harus kosong, nggak boleh ada orang gitu. Kalau nggak aku bakalan kurang fokus dan kadang-kadang kan ada gangguan gitu ya. Aku pernah recording pas ada koko aku atau mama aku, itu aku tuh sering dipanggil atau enggak mereka ngobrol-ngobrol atau enggak tiba-tiba nyanyi gitu loh. Dan susah banget pokoknya kalau misalkan kayak ada orang gitu di rumah. Itu alasan kenapa kayak aku sekarang cuma bisa posting sebulan sekali atau 2 kali. Bahkan sebenarnya teman-teman, video ini ya yang ingin aku rekam hari ini itu tuh sebenarnya aku pingin aku cancel gitu loh. Soalnya dari tadi pagi sampai sekarang udah sore ya, sekitar jam 4 tanggal 5 gitu ya. Pas aku rekam video ini, aku tuh kerja dari pagi dan kerjanya itu pakai suara, aku ngobrol gitu kan. Mungkin sekitar 1-2 jam aku ngobrol nonstop, nanti juga ada revisi, aku harus info lagi gitu kan. Makanya kayak udah capek gitu, suara aku udah mulai hilang ini. Tapi dipikir-pikir kalau misalkan aku cancel rekam hari ini, berarti aku nggak akan ada me time lagi. Rumah nggak akan kosong sampai minggu depan lagi. Ini kebetulan lagi kosong, makanya aku rekam gitu kan. Ya sudahlah, gaskan sekalian capek gitu. Oke, ranting about me time jadinya ya, jarang banget punya me time sekarang. Anyway, sesuai dengan judul thumbnail di video kali ini, aku bakalan ngebahas wrap up bacaan aku dari bulan Januari sampai bulan April. Kita langsung lanjut ya untuk pembahasan pertama di bulan Januari. Di bulan Januari aku baca 3 buku, dan buku pertama yang aku selesain adalah Nisa by Irene Everin. Fun fact tentang buku ini adalah buku terakhir yang aku dapet di 2022 lalu, dan buku pertama yang aku selesain gitu. Jadi aku beli buku ini karena aku tertarik sama covernya, dia cakep banget, kayak estetik, halamannya cuman ada 89 halaman. Jadi feeling pas baca buku Nisa itu kayak lagi baca webtoon teman-teman. Dan menariknya di sini adalah buku Nisa ini ada ilustrasi gitu, jadi cakep gitu ya, ada ilustrasi. Yang ingin aku komentar pertama adalah karena cerita ini tentang putri dari sebuah kerajaan yang harus menyelamatkan kerajaannya, kenapa buku ini nggak ada peta gitu, peta tentang kerajaannya? Soalnya kan sayang banget ya, dia udah ada ilustrasi, kenapa nggak sekalian bikin peta dari kerajaannya gitu. Yang ingin aku komentari dari plot cerita ini adalah terlalu fast pace. Kalau misalkan dia slow down a bit, I think lebih bakalan enjoyable. Dan untuk karakter Nisa sendiri, aku sendiri bingung gitu sama karakternya Nisa, soalnya dia masih anak-anak, masih labil gitu ya istilahnya. Dan ada satu bagian yang menurut aku itu sedih banget buat si Nisa. Mana aku bacainnya, ini di halaman 42. Inilah gunanya seorang anak perempuan, bahkan seorang putri kerajaan sekalipun. Itu menurut aku kayak sedih banget, meskipun aku nggak relate gitu ya, tapi aku kayak sedih banget dia bisa berpikir seperti itu. Faktanya sih kalau misalkan aku nonton kayak film-film kerajaan zaman dulu gitu ya, kalau kerajaan ingin memperketat atau memperluas kekuasaan mereka, ya mereka bakalan nikahin putri mereka ke kerajaan lain gitu biar tambah kuat gitu kan.
yang bikin aku nggak habis pikir itu kenapa orang tuanya Nisa juga melakukan hal yang sama gitu. Padahal Nisa kan anak tunggal, kayak kurang sayang apa gimana gitu sama Nisa ya. Agak sedikit kesal di bagian tersebut. Dan untuk buku ini sendiri, kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu ada trilogi gitu. Jadinya ending untuk buku ini menurut aku gantung banget. So I think harus baca buku kedua sampai ketiganya. Ini fast pace banget. Tiba-tiba udah kelar aja gitu. Oh ya, untuk bintang aku kasih bintang 3 untuk Nisha, oke? Kalian udah baca belum sih buku ini? Cantik covernya. Buku kedua yang aku selesain di bulan Januari adalah buku dari Agatha Christie yang berjudul The Murder on the Links. Jadi ini tuh buku kedua dari serinya Hercule Poirot. Aku baca ini pas aku pergi ke Batam kalau aku nggak salah, dan habisnya pas aku pulang gitu dari liburan berapa hari. Menurut aku buku ini tuh menarik. Jadi ini bercerita tentang Hercule Poirot menerima surat dari seorang kaya gitu ya. Dia bilang dia butuh detektif gitu. Tapi kenapa dia butuh detektif itu masih dirahasiakan karena dia nggak percaya sama soal surat menyurat. Jadi dia butuh si Poirot untuk langsung pergi ke sana gitu, naik kereta gitu kan. Tapi baru sampai di sana rupanya si Poirot ini udah telat. Orang yang minta tolong ini udah meninggal. Meninggalnya ini karena ditusuk sama pisau untuk buka surat gitu loh. Dan mayatnya ditemukan di lapangan golf. Sebelum kasusnya terpecahkan gitu ya, mayat kedua ditemukan lagi dengan cara yang sama, ditikam dengan belati yang sama ya, yang pembuka surat itu. Lokasi tempatnya juga sama, lapangan golf. Menurut aku buku ini menarik dari narasumbernya yang kasih mereka alibi gitu ya. Menurut aku itu ceritanya menarik, dan selain interogasi dan cerita yang disuguhkan, itu juga ada sedikit selipan romance yang selama ini pas aku baca buku Agatha Christie tuh nggak ada gitu loh selipan romance, tapi di sini ada. Jadi menurut aku kayak fresh, meskipun dia buku kedua gitu ya, kayak fresh banget pas baca buku ini. Untuk ratingnya sendiri aku kasih bintang 3,8. Buku terakhir yang aku baca di bulan Januari adalah How Winston Delivered Christmas. Yang ini aku dengerin di Storytel yang kabarnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya buku yang aku baca dari bulan Desember, tapi baru selesainya di bulan Januari. Malahan selesainya tanggal 25 Januari lagi gitu loh. Ini tuh bercerita tentang karakter utama kita adalah seekor tikus yang mendapatkan sebuah surat yang tergeletak gitu di jalanan, dan dia harus mengirimkan surat itu ke Santa Claus biar si pengirim surat ini suratnya bisa tersampaikan gitulah ceritanya. Jadi kayak semacam adventure fantasy yang karakter utama kita adalah seekor tikus. Kan aku dengerin gitu ya bukunya, dia ini kayak ada pembagian, kamu harus baca buku ini dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Jadi nanti kita bakalan dapet bagian dimana pas di hari Natal nanti vibes bukunya bisa menyesuaikan gitu. Jadi menurut aku menarik banget, dia ada kayak pembagian tanggal biar vibesnya berasa gitu kan. Makanan di buku ini tuh digambarkan dengan bagus banget, detail-detail seperti pemandangan yang dia lihat itu juga asik banget menurut aku. Untuk bukunya sendiri aku kasih rating 3,8. It's okay I think. Oke. Di bulan Februari aku nggak menyelesaikan satu buku pun, jadi kita lanjut ke bulan Maret. Yang aku selesai baca 3 buku juga di bulan Maret. Dan buku pertama yang selesai aku baca itu adalah The Stationery Shop by Marjan Kamali. Ini tuh bercerita tentang karakter utama kita, Roya. Dia ini tinggal di Tehran yang ada di Iran gitu ya, di mana tahun itu sedang nggak stabil politiknya. Dan keluarga Roya ini, papanya itu kayak mendukung banget studi mereka. Menurut bapaknya pendidikan itu penting banget. Nah, suatu hari si Roya ini pergi ke stationery shop, satu-satunya stationery shop yang ada di kota itu gitu kan, untuk baca buku. Dan di sana dia ketemu sama seorang anak laki-laki yang menurut dia sangat menarik gitu. Jatuh cintalah mereka berdua gitu kan, dimana di masa politik sedang lagi goyang gitu.
long short story, mereka ini memutuskan untuk menikah. Si cowoknya ini sendiri adalah seorang aktivis gitu, jadi bisa dibilang kerjaan dia itu berbahaya walaupun dia itu masih murid gitu ya. Tapi kan seorang aktivis gitu, dimana masa-masa pemerintah lagi kacau begini. Tapi yang namanya jatuh cinta mau gimana gitu kan. Akhirnya ketika kedua ini memutuskan untuk menikah, si cowok ini nulis surat ke si cewek untuk ketemuan sama dia di town square gitu, untuk register marriage kalau aku nggak salah ingat gitu kan. Tapi si cowok ini nggak kunjung datang teman-teman, udah nggak datang. Dan di masa mereka mau ajak ketemuan di waktu tersebut, malah terjadi kudeta di tempat Roya tunggu di Times Square itu tadi. Jadi kayak kacau balau banget, dia udah patah hati banget. Si cowok ini juga dapat kabar gitu kan, tiba-tiba dia ini pindah ke tempat lain dan dijodohin sama orang tuanya. Menurut aku buku ini juga ngebahas soal trauma, jadi kudu dicek dulu trigger warningnya untuk soal masuk akal atau enggak. Menurut aku buku ini terlalu banyak kebetulan gitu ya. Jadi dia bakalan ada flashback di masa sekarang. Buku ini tuh diawali dengan si Roya yang ingin bertemu dengan si laki-laki itu lagi. Dia mau tanya gitu, kenapa kamu nggak muncul di Times Square gitu. Sekarang kan si Roya ini kan udah menikah gitu ya ceritanya ya sama orang lain. Dan sebelum mereka ketemuan untuk cari tahu kenapa si laki-laki tidak datang gitu ya, kita bakal di flashback gitu ke masa-masa tersebut. Menurut aku buku ini sih ada beberapa part yang menurut aku penting tapi nggak dibahas gitu, jadi agak greget sih sebenarnya. Dia bakal kayak skip fast pace. Yang sering dibahas itu adalah masa-masa ketika si Roya ini kenalan sama si cowok ini, padahal kan banyak gitu loh yang bisa dibahas di buku ini. Tapi kenapa lebih detailnya itu adalah diceritakan ketika Roya sama si cowok ini barengan. Aku kurang sukanya di bagian gitu doang sih. At the end of the day, covernya bagus, cuman ya aku kurang serak aja sih sama ceritanya sebenarnya. It's not bad, but it's not that good too. Aku kasih 3,8 juga untuk The Stationery Shop. Buku selanjutnya yang selesai aku baca adalah The War That Saved My Life by Kimberly Brubaker Bradley. Susah banget pronounce nama penulisnya. Anyway, ini buku aku baca buat baca barengan di Neverland Book Club bulan Maret ya teman-teman. Dan aku suka banget sama buku ini. Ini tuh bercerita tentang karakter utama kita, ada Maria Smith, yang seumur hidupnya itu dia dikurung di kamar. Jadi dia ini tinggal di salah satu bagian tempat yang paling kumuh gitu di kota London, dan hari-hari ya dia di kamar itu doang, cuma bisa lihat jendela. Perihal karena dia ini kakinya pekuk dan mamanya malu kalau misalkan dia berpergian dengan kaki seperti itu. By the way, sebelum kalian baca buku ini kan seharusnya 12 tahun ke atas gitu ya. Tapi menurut aku ya umur segitu sih memang harus 12 tahun ke atas sih. Kalau yang terlalu anak-anak menurut aku kurang cocok, karena kayak ada trigger warningnya gitu, bisa kalian cek sendiri. Karena agak kasar gitu ya, agak brutal gitu di awal-awal gitu. Sebenarnya pas aku lihat cover kayak gini, meskipun cantik, ini tuh jenis buku yang gak bakalan aku beli gitu meskipun dia cantik. Tapi karena ikut baca barengan, mau gak mau ya aku beli. Dan pas aku beli ya aku gak nyesal sama sekali, tidak menyesal teman-teman, karena memang sebagus itu. Dari halaman pertama aja gitu ya, dia kayak memang kayak bikin aku shock dan bikin aku penasaran. Dari bab pertama aja udah kaget gitu, ini apaan gitu, lanjut baca gitu kan. Dan yang menurut aku yang paling asik pas aku baca buku ini adalah pembagian babnya itu kayak sedikit banget. Maksimal paling panjang gitu satu bab paling 6 halaman, itu udah yang paling panjang. Selebihnya paling satu bab ya 1-3 halaman. Makanya kayak cepet banget aku kelarin bukunya, entah 1 atau 2 hari udah kelar gitu, karena memang sebagus itu. Jadi di awal cerita ini aku ceritain sedikit ya, selebihnya kalian baca aja sendiri karena aku nggak mau spoiler. Di pertamanya itu si Ada ini kan dia nggak bisa jalan kaki gitu ya,
Jadi di bab-bab bagian awal kita disuguhin cerita gimana dia belajar untuk jalan, terus gimana cara mamanya pukul dia gitu sampai berdarah-darah gitu ya, trigger warning gitu ya guys. Dan menurut aku tuh kayak ngeri, tapi bikin kita penasaran gitu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan masa-masa itu kan ada lagi perang dunia 2 gitu kan, makanya ada evakuasi anak-anak gitu loh. Si Ada ini, karakter utama kita ini, dia punya adik yang normal gitu. Jadi mamanya itu mengizinkan adiknya untuk ikut dievakuasi ke kota lain, sedangkan kakaknya atau karakter utama kita yang cacat kakinya pekuk ini tidak diperbolehkan gitu. Nah, karena Ada ini pingin ikut evakuasi, pingin kabur dari dunia yang kecil ini, dia ini merencanakan untuk kabur bersama adiknya, evakuasi bareng gitu ke kota lain. Dan nyatanya ya berhasil kabur gitu. Udah sampai itu aja, itu udah lumayan panjang aku ceritanya gitu ya. Di tempat baru ini nanti Ada bakalan diadopsi sama seseorang depresi. Menurut aku dia depresi sih. Total buku ini tuh ada 247 halaman. Bukunya ini fast pace, tapi fast pace-nya itu ya pas gitu kadarnya. Dia yang cepet tapi detail, diceritainnya juga senang gitu kita ikutinnya. Aku sebenarnya senang banget sama karakter yang memutuskan untuk mengadopsi si Ada sama adiknya. Aku ngerasa sebagai pembaca, I am glad mereka found each other gitu. Mereka kayak saling membantu satu sama lain. Baik banget guys, ini bagus banget bukunya menurut aku. Si Ada ini harus belajar banyak hal karena selama ini nggak ada yang mengajarinya apa yang benar, apa yang salah gitu. Dia juga nggak terbiasa menerima kehangatan atau kebaikan dari seorang sosok ibu. Jadinya ya sedih banget pokoknya bukunya, tapi bagus banget. Di bagian akhir-akhir gitu ya, itu paling menegangkan sih menurut aku. Kenapa tiba-tiba seperti itu, tinggal berapa halaman doang tapi kok begini, takutnya menggantung. Untungnya nggak menggantung gitu bukunya. So yeah, The War That Saved My Life, aku suka banget sama buku ini. Aku kasih bintang 5. Very good, rekomen banget. And then buku terakhir yang aku baca di bulan Maret adalah lanjutan dari buku sebelumnya, adalah The War That I Finally Won. Ini buku keduanya. Jadi 2 minggu setelah aku selesai baca The War That Saved My Life, aku langsung order buku ini, buku keduanya. Aku belum bahas kekurangan di buku The War That Saved My Life, yaitu buku pertamanya gitu ya. Menurut aku kekurangan di buku ini, di buku pertamanya adalah kurangnya interaksi si Ada dan teman-temannya gitu. Menurut aku kayak jarang dibahas gitu kan. Tapi aku pas baca itu aku ada mikir, dia kan ada buku kedua, mungkin di buku kedua bakalan lebih diceritain gitu si Ada sama teman-teman barunya. Dan ternyata bener dong, di buku kedua ini dibahas soal pertemanan si Ada dengan teman-teman yang sebaya dengan dia. Dan it's so good. Meskipun di awal aku baca itu ya agak bosan karena dia kan flashback gitu ya. Ini bukunya itu lanjutan kayak seminggu setelah buku ini berakhir. Jadi setelah ini berakhir, seminggu setelahnya ya lanjut buku ini gitu loh. Jadi di awal kan masih di flashback, jadi agak bosan gitu. Soalnya ya aku baru selesai baca buku pertama dan dapet flashback, ya agak bosan lah, wajar gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak dikasih jeda baca ini, lanjut ini, menurut aku nggak bakalan bosan gitu. Di buku kedua ini bakalan ada karakter baru. Dia ini adalah seorang Jerman tapi dia Yahudi. Mereka bakalan tinggal bareng. Gimana cara Ada menghadapi hal tersebut, hal orang asing yang ada di rumahnya, bagaimana cara dia menerimanya gitu. At some point di buku ini itu tuh aku nangis kejer banget di salah satu bagian gitu ya. Kok begitu, Wak? Sedih banget, parah, nangisnya sampai nangis-nangis jelek gitu loh. Sedih. Aduh.
Kedua buku ini, duologi ini ya, jadi yang kedua ini udah tamat gitu ya. By the way, yang buku kedua aku kasih rating 4,5 gitu ya. Aku rekomen banget buat kalian yang adult, kalian yang udah dewasa gitu dan mau start baca buku middle grade. Aku rekomen banget kedua buku ini, duologi ini. Kenapa? Karena pembahasannya cukup berat, cuman dikemas pakai cara penulisan yang menarik dan juga bikin kita penasaran gitu. Menurut aku penulisannya bagus sih. Nilai plus juga untuk kedua buku ini adalah bab-babnya itu singkat banget, maksimal paling banyak ya paling 6 halaman gitu loh. Makanya kayak gampang banget untuk dibaca. Kayak akhirnya dari Januari sampai Maret akhirnya dapet 2 buku bagus gitu loh. Rekomen banget. Masuk ke bulan April, aku selesai baca 2 buku di bulan April, dan buku pertama yang selesai aku baca adalah Little Women atau Gadis-Gadis March by Louisa May Alcott. Jadi aku tuh dengar banyak banget review positif tentang buku Little Women ini. Ini lumayan tebal bukunya teman-teman. Dia ini sekitar 375 halaman. Oke, 375 mungkin menurut kalian biasalah, nggak begitu panjang. Tapi kalian lihat ini tulisannya kecil-kecil banget teman-teman dan padat. Makanya aku kayak butuh 1 bulan untuk baca buku ini. Soalnya aku baca bukunya itu kan poligami ya sistemnya ya. Jadi baca banyak buku sekaligus gitu. Dan akhirnya selesai aku baca gitu. Ini tuh bercerita tentang keluarga March gitu, anak-anaknya. Dia macam-macam buku-buku Anne of Green Gables gitu, kegiatan mereka sehari-hari itu bagaimana. Jadi March ini tuh ada 4 bersaudara ya. Nih, ini ada kakaknya namanya apa ya, lupa aku. Kakaknya namanya Meg, dia ini yang paling cantik. Terus ada yang kedua yang namanya Joe, dia ini yang tomboy pemberani gitu. Terus ada yang ketiga, dia ini yang sifatnya paling keibuan, anak baik-baik dan suka main piano, namanya Beth. Ya kan? Lupa aku. Ya bener, Beth. Dan yang terakhir adalah Amy, dia ini si bungsu yang paling manja dan suka banget sama melukis gitu. Jadi banyak banget kejadian yang ada di buku ini teman-teman, dan setiap bab itu ada nasihat atau pesan yang kita dapat. Jadi menurut aku ini tuh cocok banget dibaca gitu ya, buat anak-anak. Mungkin buku pertama yang bakalan mereka baca gitu. Soalnya di sini kan kejadiannya banyak banget ya teman-teman. Kayak hari ini mereka ngapain, kayak mengeksplor mereka, mengembangkan diri mereka gitu. Gimana cara mereka menghabiskan waktu di masa-masa yang sulit. Jadi papanya ikut perang gitu kan, dan keadaan ekonomi mereka sedang susah. Aku juga suka banget karena tiap babnya ini kan ada kayak pesan yang bisa kita dapat gitu. Tapi ya aku membutuhkan waktu yang cukup lama, karena dia kalau udah selesai 1 bab berarti next babnya itu ya cerita baru gitulah ya, sama kayak Anne of Green Gables. Jadi ya aku kasih bintang 4. It's good Little Women. Dia ini sendiri ada lanjutannya ya, aku udah punya lengkap itu buku lanjutannya. Dan pinternya aku ini kan kayak udah lama aku kayak lepasin buku itu gitu kan, dan pas muncul karakter ini tuh aku searching di Google dan kena spoiler sendiri setelah searching. Rupanya ini tuh sama ini, pusing kena spoiler diri sendiri gitu ya. But it's okay, it's still good. Little Women 4 star. Akhirnya kita ada di pembahasan buku terakhir, buku yang aku baca di bulan Maret, yaitu adalah The Vanderbickers and the Hidden Garden. Ini tuh buku kedua dari Vanderbickers of 141st Street. Kalau kalian ada nonton video aku Best Books of 2022 I Read sama Best Author gitu ya, ini tuh pengarang yang sama dan lanjutan kedua dari buku yang menurut aku best book yang aku baca gitu. Di buku kedua ini Vanderbickers bersaudara, tetangga mereka itu kayak jatuh stroke untuk kedua kali, dan mereka ini berusaha mencari cara agar mereka bisa senang begitu loh. Istri dari suaminya yang lagi stroke itu dari dulu tuh
kode ke mereka biar mereka bisa mereparasi taman yang dekat rumah mereka di samping gereja. Cuman gimana gitu caranya? Mereka cuman anak-anak berempat kan. Mereka itu 5 bersaudara dan satunya ini sedang retreat gitu, sama retreat. Jadinya cuman berempat doang di cerita ini. Walaupun ada sih nanti muncul, cuman lebih seringnya berempat ini planning-planningnya seperti apa gitu. Cerita ini sweet banget, like, heartwarming, mudah banget untuk dibaca, dimana ini tuh bukunya juga kayak ada sedikit ilustrasi gitu kan, dan teks-teks buku ini tuh besar, menjadikan buku ini tuh gampang banget untuk dibaca. Seperti biasa aku tuh suka banget ya sama karakter-karakter anak-anak yang ada di sini. Mereka tuh imut-imut, lucu banget, punya pribadi masing-masing gitu lah. Bagus ya. Dan sama seperti buku Vanderbikkers yang sebelum-sebelumnya, dia ini kayak ada jangka waktu gitu, kayak berapa hari sebelum si tetangga yang sakit ini pulang. Jadi gardennya harus selesai pas orangnya udah sembuh dari stroke. Kalau yang di Vanderbikkers 141st Street kan sebelum tahun baru gitu ya. For me, buku kedua dari Vanderbikkers ini aku kasih bintang 4,5, enggak sampai 5, karena aku sebenarnya lebih enjoy di buku pertama. Mungkin karena buku pertama itu aku listening ya, jadi suara mereka, suara karakter itu ya sesuai dengan mood mereka. Kalau yang ini kan aku baca buku fisiknya, mungkin kalau aku dengerin bisa lebih tinggi gitu. Tapi ya untuk overall ceritanya bagus menurut aku. Buku ini juga cocok banget buat kalian yang kayak baru selesain bacaan yang berat gitu ya. Kalian mau yang simple, like, heartwarming, bisa pick up buku ini atau pick up buku pertamanya. Itu rekomen banget. Jadi ini adalah penampakan buku-buku yang aku baca dari bulan Januari sampai bulan April. Totalnya ada 8 dan 1 aku dengerin di Storytel. Akhirnya selesai juga teman-teman, aku bangga aku bisa merekam video hari ini. Akhirnya aku balik lagi ke channelnya Spinas TV, membahas wrap up dari bulan Januari sampai bulan April. Aku selesai baca 8 buku totalnya. Nah, di antara 8 buku ini yang mana yang pernah kalian baca? Aku yakin sih banyak sih yang sudah selesai baca Little Women. Aku penasaran pendapat kalian mengenai buku tersebut. Bisa kalian komentar di bawah, atau mungkin ada judul-judul lainnya juga bisa kalian sertain. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku yang mirip-mirip dengan judul yang di sini, ceritanya gimana gitu, kalian juga bisa komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Nah, sebelum aku end video ini, di bulan Mei ini teman-teman, aku udah selesai baca 2 buku. Jadi ini tanggal 5 gitu ya, dan aku sudah selesai baca 2 buku. Semoga aja bulan ini bakalan ada video baru lagi, entah minggu depan atau minggu depannya lagi. Aku akan usahakan untuk bikin wrap up bulan Mei di akhir bulan, atau mungkin aku bakal bikin reading vlog, I don't know yet. Semoga aja aku punya waktu buat itu, dan minta maaf banget buat yang nungguin konten di channel ini dan tidak muncul-muncul. Mohon dimengerti, aku sudah jarang punya me time sekarang. Anyway, thank you buat semua yang udah nonton sampai di sini. Semoga bisa menghibur dan juga membantu kalian semua. And if you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe to this channel for more content like this. I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye-bye!